Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Sebelumnya kami pernah membahas tentang bagaimana cara menanam biji anthurium, yaitu biji anthurium jemani kobra silangan dengan anthurium black beauty. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin membagikan tentang cara menyilangkan anthurium atau mengawinkan anthurium. Tujuan dari mengawinkan atau menyilangkan anthurium ini adalah untuk memperbanyak anthurium dengan metode biji. Jadi kita bisa memperbanyaknya dengan penanaman biji. Selain itu, menyilangkan anthurium juga bisa mendapatkan varian-varian baru yang mungkin lebih bagus dari karakter sebelumnya, karakter induknya. Jika sobat hanya mempunyai satu tanaman aja juga bisa dikawinkan ya sobat ya, bisa jadi biji. Sebelumnya kita bahas dulu tentang anthurium ini. Anthurium ini bisa menghasilkan tongkol atau spandik. Dia ini yang nantinya akan menjadi bakal biji. Dia sebenarnya bisa menjadi biji tanpa bantuan manusia, yaitu bisa melalui serangga yang hinggap ke tongkolnya ini dan terjadilah penyerbukan. Tapi kita tidak tahu dari mana serangga itu, maksudnya dari pohon mana hinggap ke tongkol yang mana. Jadi kita nggak tahu silangannya itu antara apa dengan apa. Nah, untuk mengetahuinya atau menghasilkan anakan-anakan yang kita inginkan, misalnya anthurium jemani kobra dengan anthurium black beauty, kita bisa membantu penyerbukan antara kedua tanaman tersebut. Nah, sebelumnya tongkol ini bisa menjadi dua jenis kelamin ya sobat ya, bisa jantan dan bisa betina. Yang pertama itu dia akan menjadi kelamin betina dengan ciri-cirinya. Jika betinanya sudah matang itu dia akan mengeluarkan cairan seperti cairan lendir gitu yang putih seperti ini nih. Dia ini katanya manis sih katanya, saya juga belum pernah nyoba ya. Tapi di sini bisa kita lihat nih, di sini banyak semutnya. Jadi kemungkinan memang benar manis dan memang sebagai pengundang serangga untuk hinggap di tongkol ini, sehingga nanti ada serangga-serangga yang melakukan penyerbukan atau tidak sengaja serbuknya terbawa oleh serangga sehingga terjadilah pembuahan. Nah, yang matang ini betinanya itu seperti ini ya sobat, ada seperti cairan-cairan beningnya ini. Ini artinya si betina ini sudah siap untuk dibuahi. Nah, lama-kelamaan cairan ini akan menghilang dan akan timbul seperti serbuk-serbuk sari itu. Dan inilah dimana tongkol ini menjadi jantan, menjadi kelamin jantan. Jadi saat betina ini sudah matang, sudah ada airnya seperti ini, sobat bisa mengambil dari serbuk sari jantan dari tanaman lain, kemudian dioleskan ke si betinanya ini. Jadi sobat tinggal ambil serbuk sarinya dari yang jantan, dari tanaman lain, bisa dikumpulkan menggunakan kuas, kemudian ditaruh di kertas dan dioleskan ke si betinanya ini. Dioleskan secara halus gitu, pelan-pelan. Atau sobat juga bisa langsung menariknya menggunakan tangan. Dikumpulkan serbuk sarinya itu, serbuk sari si jantan di tangan, kemudian dioleskan ke betinanya ini. Atau sobat juga bisa, ini cara yang saya lakukan, yang sering saya lakukan, yaitu langsung saja digabungkan antara si jantan dan si betina, langsung dioleskan saja dari tongkolnya langsung seperti ini.
karena saya nggak mau ribet juga ya. Langsung aja ini dioleskan, digabungkan secara merata ya. Nah, untuk menyilangkannya ini sebaiknya dilakukan pada pagi hari ya sobat. Saya biasanya juga pada pagi hari karena dia seperti baru keluar gitu, baru masak-masaknya. Dan jika sudah, sobat bisa membungkusnya dengan kertas koran atau kertas apapun supaya tidak terkena serbuk sari dari tanaman yang lain ya sobat. Jadi bisa kita pastikan itu adalah hasil dari A dan dari B, dari tanaman A dan dari tanaman B, tanpa ada ikut campur tanaman-tanaman lain. Jika sudah, keesokan harinya bisa sobat coba lagi dengan cara yang sama seperti itu, supaya kemungkinan berhasilnya itu lebih tinggi ya sobat. Sudah dilakukan penyerbukan, dia lama-kelamaan tongkol si betina ini lama-lama akan mengembang atau menjadi agak besar gitu, semakin besar, dan sudah mulai kelihatan agak ada biji-bijinya kecil-kecil seperti itu. Nah, ini kemungkinan sudah mulai jadi ya, tapi masih bisa gagal juga jika masih seperti ini. Untuk lamanya biji ini matang sekitar 7-8 bulan ya sobat, dari awal penyerbukan sampai dengan biji ini matang. Jika sudah mulai matang, dia nanti akan berwarna kemerahan atau keungu-unguan, tergantung dari jenis anthuriumnya itu. Dan jika sudah matang, nanti biasanya bijinya itu akan keluar dari tongkolnya ini. Dan di satu buah itu yang bulat-bulat itu bisa berisi sekitar 1-2 biji, tergantung ukurannya ya sobat. Dan untuk satu tongkol ini bisa memproduksi sampai 500-an biji, bahkan lebih ya sobat ya. Nah, itu dia ya sobat yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menambah pengetahuan sobat semuanya tentang bagaimana cara mengawinkan anthurium atau menyilangkan anthurium. Semoga bisa bermanfaat untuk sobat semuanya dan menambah pengetahuan sobat semuanya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Jika bisa kami jawab, akan coba kami jawab. Jika ada yang ingin menambahkan, juga bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.